Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi kita bertemu dalam kuliah hukum yang hari ini kita diskusikan mengenai Undang-Undang Persaingan Usaha, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Saya minta Anda bisa mendownload dan membaca lebih detail. Saya hanya akan menerangkan secara konsep dan garis besarnya. Undang-undang ini, kalau kita lihat dari strukturnya, maka akan ada dua struktur, yaitu yang aspek material, itu ada ketentuan umum, asas dan tujuan, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan. Dan kemudian ada aspek formal, yaitu berkaitan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, penegakan hukum, tata cara penanganan perkara, sanksi, dan kemudian penutup. Yang lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Kalau lebih diperingkas lagi, maka anatomi dari Undang-Undang Persaingan Usaha itu sebenarnya pada fokus tentang mengatur persaingan usaha itu ada 5 hal. Satu, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, penegakan hukum, dan ketentuan lain. Nah, tapi inti dari persaingan usaha, Undang-Undang Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999 tadi, tujuannya adalah untuk menjaga pasar tetap bebas. Pasar tidak dikendalikan oleh kelompok tertentu, pasar tidak diintervensi oleh siapapun, pasar tetap bersaing dalam kondisi yang ideal atau fair competition, sehingga menghindari dua hal pokok. Yang pertama adalah menghindari upaya-upaya monopolistik, yang kedua mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Nah, kalau kita melihat sekarang, yang pertama, upaya-upaya monopolistik. Upaya-upaya monopolistik ini diterjemahkan di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha dalam 3 hal, yaitu satu, perjanjian yang dilarang. Di situ ada oligopoli, ada penetapan harga, distribusi wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, kontrak tertutup, kontrak dengan pihak asing. Lalu yang kedua adalah kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang itu adalah monopoli, monopsoni, kemudian pengendalian pasar, dan persekongkolan. Yang ketiga adalah posisi dominan atau penyalahgunaan posisi dominan. Ini adalah 3 hal pokok upaya-upaya monopolistik yang tidak diperkenankan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Saya tidak akan mengupas satu persatu, tapi saya beri contoh. Kenapa bisnis itu kan berbasis pada kontrak, bisnis based on kontrak. Jadi perjanjian dengan supplier, perjanjian dengan pembeli, perjanjian dengan dealer, dan seterusnya. Tapi kemudian ada perjanjian-perjanjian yang dilarang. Nah, mengapa dilarang? Karena tadi ada upaya-upaya perjanjian itu dibuat untuk menguasai atau mengendalikan pasar. Saya beri contoh, misalnya oligopoli adalah salah satu perjanjian dilarang. Mengapa dilarang? Padahal bisnis itu based on kontrak. Orang berbisnis itu selalu membuat kontrak-kontrak, membuat agreement, membuat kerjasama dengan para supplier, kayak dealer, pihak-pihak lain, ya, pemasok, vendor, kemudian termasuk dengan konsumen. Tapi kenapa ada perjanjian yang dilarang? Nah, perjanjian yang dilarang ini tidak semua perjanjian, tetapi perjanjian yang berupaya untuk menguasai pasar atau mengendalikan pasar.
Saya beri contoh satu, oligopoli. Saya jelaskan, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Jadi membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain, tapi sudah diniatkan tujuannya untuk menguasai pembelian atau penerimaan pasokan. Ini yang kemudian dilarang. Satu lagi misalnya, pasal tentang penetapan harga. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan. Jadi menetapkan harga itu sesuatu yang dilarang. Karena apa? Karena kemudian konsumen tidak punya pilihan atas harga. Distribusi wilayah misalnya. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi kalau saya contohkan misalnya saya perusahaan rokok A, ada perusahaan rokok B, ada perusahaan rokok C. Daripada kita bersaing dalam pasar yang sama, lalu kami membuat perjanjian. Perusahaan rokok A, kamu jualan di Sumatera saja. Perusahaan rokok B, kamu jualan di Kalimantan. Perusahaan rokok C, kamu berjualan di Jawa. Atau perusahaan otomotif misalnya. Kamu perusahaan otomotif A, berjualan di Jakarta saja. Perusahaan B berjualan di Jawa Timur saja. Ini seakan-akan baik bagi pelaku usaha, tetapi merugikan konsumen. Mengapa? Karena konsumen tidak punya pilihan. Jika ingin membeli kendaraan, maka di daerah tertentu hanya ada produk tertentu saja. Tidak bisa memilih yang lain. Inilah upaya-upaya dari perjanjian yang bertujuan untuk mengendalikan pasar. Terus kemudian ada kegiatan yang dilarang. Kegiatan dilarang ini adalah satu aktivitas bisnis yang bertujuan atau berupaya menguasai dan mengendalikan pasar. Contoh, monopsoni. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Zaman dahulu pernah itu terjadi ketika bisnis film bioskop yang dikuasai oleh satu kelompok ya, satu kelompok saja 21 ya, 521 yang kemudian semua film-film asing harus melalui dia, sehingga pelaku usaha pemilik bioskop ini mau tidak mau harus membeli atau mendapatkan akses terhadap film-film hanya dari kelompok tersebut, sehingga harga tidak bisa ditentukan karena tidak ada pilihan yang lain. Itu salah satu contoh monopsoni atau kegiatan yang dilarang.
Menjual rugi. Nah, ini sering. Ya, menjual rugi adalah pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara menjual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan dimaksudkan untuk menyingkirkan atau memastikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Ada strategi bisnis umumnya dilakukan oleh perusahaan besar karena dia harus memiliki modal yang banyak, yang banyak. Untuk bersaing, maka dia menjual harga dengan sangat murah. Menjual rugi atau sering disebut dengan predatory pricing. Nah, menjual rugi ini dia menjual di bawah harga pasaran dan di bawah harga produksi. Nah, kan rugi, Pak. Ya nggak apa-apa rugi, karena dia kaya. Maka dia akan bertahan cukup lama. Nah, pesaing-pesaingnya yang menggunakan harga yang lebih tinggi pasti akan ditinggalkan dan semua orang akan lari ke sini. Maka pesaingnya akan mati, akan kolaps. Lalu ketika semua konsumen sudah menjadi pasar dia akan naikkan sedikit-sedikit harga kembali ke normal. Ini strategi bisnis yang licik. Nah, dan ini dilarang. Menjual rugi atau predatory pricing. Yang lainnya adalah persekongkolan, misalnya. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain. Baik itu regulator, pemerintah, ataupun sama-sama pelaku usaha untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Nah, ini sering sekali ya. Bahkan banyak kasus yang kemudian ditangani KPK karena permainan tender yang licik, yang curang. Nah, ini juga berbahaya. Ini dilarang oleh Undang-Undang Persaingan Usaha. Posisi dominan. Yang ketiga adalah posisi dominan. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar. Ya. Sehingga dia mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan dan penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau pemilihan barang atau jasa tertentu. Nah, menjadi kaya itu bukan sesuatu yang salah. Menjadi sukses dalam bisnis itu tidak yang salah. Tetapi kalau Anda dalam posisi dominan, maka Anda harus berhati-hati. Karena ada larangan-larangan pada saat Anda dalam posisi dominan. Itu penyalahgunaannya. Misalnya, pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk satu, menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing. Nah, ini berarti dia sudah mengontrol dan mengendalikan pasar. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Karena dia sudah dominan, maka dia berupaya untuk menghambat masuknya pelaku usaha lain. Ini melanggar prinsip persaingan bebas. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa persaingan bebas itu membuka peluang, membuka akses kepada semua pelaku usaha untuk masuk ke dalam pasar. Apakah dia pengusaha kecil, apakah dia menengah, apakah besar. Bahkan perusahaan mikro. Semua dibebaskan untuk memasuki pasar. Biar pasarlah yang menentukan segalanya. Tapi bukan ditentukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki posisi dominan. Nah, ini untuk ukuran-ukurannya Anda bisa baca di undang-undangnya ya. Misalnya, jika satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pasar, itu dianggap dia posisi dominan. Tapi kalau ada asosiasi atau 2-3 kelompok pelaku usaha yang bekerja sama menguasai 75% pasar, pangsa pasar, maka dia harus berhati-hati. Tidak boleh menentukan syarat-syarat yang menjadi larangan tadi. Ada yang menarik,
dari hukum persaingan usaha ini, di mana klausula-klausula dalam undang-undang persaingan usaha dirumuskan mendasarkan pada dua teori. Teori yang pertama adalah per se ilegal, dan teori yang kedua adalah rule of reason. Anda bisa baca lebih lengkapnya di dalam banyak literatur. Tapi ingin saya jelaskan secara ringkas bahwa apa yang dimaksud dengan teori per se ilegal. Per se ilegal adalah suatu perbuatan yang salah karena telah melawan atau melanggar hukum. Saya ulangi, per se ilegal itu teori yang mengatakan bahwa suatu perbuatan itu salah karena telah melanggar atau melawan hukum. Saya kasih contoh sederhana. Kalau Anda atau saya misalnya berkendara, menaiki kendaraan sepeda motor misalnya, tengah malam, jam 2 malam, di perempatan lampunya merah, nggak ada kendaraan lain, lalu kita menyelonong, ya, nggak ada yang ditabrak, nggak ada yang dirugikan dan seterusnya. Menurut teori per se ilegal itu sudah salah. Kenapa? Karena kita melanggar lampu merah. Di mana lampu merah itu pengendara harus berhenti, menunggu sampai lampu hijau baru dia boleh berjalan. Artinya pendekatan dengan per se ilegal yaitu pendekatan yang tidak dapat dipertimbangkan dari akibat suatu perbuatan, apakah mengakibatkan sesuatu yang buruk atau tidak, tetapi tindakannya sudah melawan atau melanggar hukum. Intinya pendekatan per se ilegal adalah suatu pendekatan yang menitik beratkan pada perilaku atau usaha atau upaya-upaya tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi, dampak sosial, dampak ketertiban secara luas. Itu tidak menjadi pertimbangan. Intinya, jika Anda melakukan satu perbuatan di mana itu melanggar hukum, maka secara teori per se ilegal Anda sudah dinyatakan salah. Itu teori pertama. Teori selanjutnya adalah teori rule of reason. Teori rule of reason ini juga bisa Anda baca, Anda kaji lebih mendalam dalam beberapa artikel dan dalam beberapa buku. Tetapi saya bisa jelaskan dengan ringkas bahwa rule of reason adalah teori yang memberikan penilaian terhadap suatu perbuatan dilihat dari akibatnya. Artinya, rule of reason ini ingin mengatakan bahwa seseorang itu bersalah ketika melakukan perbuatan yang mengakibatkan kesalahan. Saya ulangi, menurut teori rule of reason, bahwa seseorang itu bersalah ketika dia melakukan perbuatan yang mengakibatkan kesalahan. Jadi di sini ada perbedaan dengan per se ilegal. Kalau per se ilegal tidak dilihat akibatnya salah atau tidak, pokoknya melanggar salah. Kalau rule of reason dilihat apakah mengakibatkan kesalahan atau tidak. Contohnya masih sama. Kalau kita berkendara tadi, jam 2 malam, nggak ada orang siapapun, lampu merah, kita nyelonong. Nggak ada yang ditabrak. Maka menurut teori rule of reason, Anda tidak dikatakan bersalah. Karena tidak berakibat apapun, tidak membuat kesalahan apapun, tidak menabrak apapun. Ini sesuatu yang membedakan. Nah, saudara, pemirsa dan para studi hukum, dua teori inilah yang kemudian dijadikan dasar perumusan
klausula-klausula, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Jadi Anda harus cermati. Contoh misalnya, di dalam pasal 5 Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia disebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan yang sama. Pasal 5 ini jelas per se ilegal. Per se ilegal. Kenapa? Karena Anda membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga itu sudah salah. Dianggap melanggar undang-undang. Nah, contoh yang rule of reason Anda bisa lihat di dalam pasal 7 dan pasal-pasal lainnya. Ya. Saya bacakan misalnya, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membuat perjanjian menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Nah, sekarang saya ingin sampaikan pasal yang dirumuskan dengan teori rule of reason. Misalnya pasal 9, bagian wilayah. Di situ disebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang lain, pesaingnya, yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran dan alokasi terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Artinya apa? Artinya perjanjian membagi wilayah itu sesuatu yang dilarang, tapi baru dinyatakan bersalah ketika berakibat monopolistik. Pak, kalau tidak berakibat, ya tidak salah. Jelas. Perbedaannya adalah dilihat dari akibatnya. Perbuatan itu dilarang dan menjadi salah ketika berakibat sebuah kesalahan. Nah, banyak pasal-pasal yang menggunakan teori ini. Misalnya lagi, kartel. Pasal 11. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang lain, pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Artinya kartel itu menjadi salah kalau dia berakibat monopolistik. Saya kira demikian penjelasannya mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, juga berdasarkan pada teori per se ilegal dan rule of reason dalam perumusan pasal-pasalnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu.